Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, para pengurus jamaah Masjid Salim Ar-Raudhah beserta seluruh para keluarga, para jamaah yang hadir pada kesempatan yang penuh barokah ini. Alhamdulillah, nuansa baru yang biasanya kita laksanakan setiap sore hari Jumat, ternyata hari ini kita majukan karena memang kondisi sore sering hujan, dan hujannya itu hujan air. Kalau hujan uang ya cair. Jadi kalau hujan air ada sejak waktu hujan biasa terbawa, tapi kalau hujan air, hujan uang OTW gitu. Dan alhamdulillah rabbil alamin, pada pagi hari ini alhamdulillah Allah berikan kesempatan kepada kita untuk sama-sama bisa duduk bersimpuh berwajah bertalabul ilmi, sekaligus juga dalam rangka santunan kepada anak-anak kita yang semoga ini menjadi asbab Allah memudahkan langkah-langkah kita untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, dan semoga juga menjadi asbab Allah mendekatkan posisi kita nanti dengan Rasulullah insyaallah di dalam surga. Makanya doanya Abdullah ibnu Mas'ud, beliau berdoa kepada Allah, apa doanya? Allahumma inni as'aluka imanan la yartad. Sering baca doa ini. Allahumma barik lana. Kalau itu hafal ya, alhamdulillah. Yang penting hafal aja dulu. Baik, doa ini bagus banget ya. Jangan tinggalkan. Allahumma inni as'aluka imanan la yartad. Ini bagus ini doanya. Kenapa? Karena permintaannya pertama minta mati dalam kondisi muslim atau mati dalam kondisi di atas hidayah. Yang kedua juga ingin mati dalam kondisi yang husnul khatimah ini. Allahumma inni as'aluka imanan la yartad. Hafalkan. Bebas, doa itu bebas. Jadi terutama dibaca di saat momentum kita berada di doa-doa yang mustajabah. Habis sholat atau habis tahajud baca doa ini. Ini artinya bagus ya. Kita lihat, perhatikan. Allahumma inni as'aluka imanan la yartaddu ya Allah. Aku meminta kepadamu ya Allah, sesungguhnya aku mohon kepadamu ya Allah, iman yang kokoh, iman yang kuat, la yartaddu, yang tidak kembali menjadi kufur ataupun tidak murtad. Maksudnya apa di sini? Kita ini semuanya sudah beriman, tapi gak ada jaminan kita akan mati dalam kondisi beriman. Kita nggak ada jaminan. Bisa jadi ada orang mati menjelang kematian dia murtad, banyak. Atau sebaliknya ada orang menjelang kematian dia mu'allaf, ada. Tapi karena kita sudah kondisi beriman, sekarang bagaimana kita mempertahankan keimanan ini sampai kemudian kita mati di atas dinul Islam. Ini yang paling penting. Yang kedua, wa na'iman la yarfadu ya Allah, anugerahkan kepadaku ya Allah nikmat yang tidak akan pernah sirna. Nikmat sehat, nikmat bahagia, nikmat bisa tilawatil Quran, itu nikmat. Nikmat bisa ta'lim belajar, nikmat bisa sholat tepat waktu, nikmat bisa sholat sunnah, nikmat bisa berbagi, semua itu nikmat. Minta ya Allah jangan sampai nanti apa? Sirna. Sirna itu apa? Hilang. Kalau bisa jadi nanti apa? Kesel lah.
Kadang kan kita begitu, makin tua, ayo ngelol apa taksim, aduh kesel. Jadi ini yang takut. Jadi takut kemudian di masa-masa kita tua harusnya bekal semakin diperbanyak, justru kemudian kita merasa apa? Merasa lelah, merasa capek, merasa tua. Ini yang kemudian kita takutkan. Wa na'iman la yanfad, ya Allah. Nikmat kita bersama, nikmat kita sholat lama, nikmat kita bisa tilawatil Quran jangan sampai hilang sampai nanti kematian yang memisahkan kita. Dan yang terakhir, wa marafaqata Muhammadin. Dan ya Allah, dekatkan aku. Marafaqah itu artinya mengiringi atau mendampingi. Jadikan aku ya Allah pendamping Rasulullah di dalam surga yang paling tinggi dan yang paling abadi. Yang ketiga itu artinya masukkan aku ke dalam surga Firdaus selevel dengan Rasulullah. Hafal? Alhamdulillah. Allahumma inni as'aluka imanan la yartaddu wa na'iman la yanfadu wa marafaqata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi a'la jannatil khuldi insyaallah. Fi a'la jannatil khuldi. Hafal kan? Ayo insyaallah. Kalau enggak usah dihafalin, Bu, hanya dibaca saja. Kapan terserah, karena doa itu bukan dihafal tapi dipanjatkan kepada Allah. Baik, pada pagi hari ini kita masih melanjutkan bab tentang sholat. Sekarang kita akan bahas dulu tentang bab sholat ghusl. Pernah ghusl? Ghusl itu apa? Mengurangi. Pernah? Ibu-ibu pernah jalan-jalan? Barangkali, jalan sekarang nih. Nah, alun-alun dia belum waktunya ghusl. Nah, maksud jalan-jalan itu barangkali punya teman, punya saudara di luar kota, kita pulang, kita mudik, kita apa? Ini sholat ghusl akan kita bahas. Apa sebabnya sholat ghusl dan sebagainya? Karena ini perintah Allah. Jadi Allah katakan apa? Walladzi ja'ala lakumul arda. Dia Allah menjadikan bagi kalian bumi. Jadi yang menjadikan bumi, kalau yang menciptakan Allah. Dan ja'ala ini artinya menjadikan, fungsinya bumi itu apa? Dalulan, mudah. Jadi Allah itu jadikan bumi itu datar agar mudah untuk dilalui. Famshu fi manakibiha, ini perintahnya, maka hendaklah engkau traveling di atasnya. Ini ayat harus dihafalkan. Kirim ke suami. Ada dua perintah di sini. Apa? Traveling. Saya kedua, wa kullu rizki. Nah, apa? Kuliner. Dua ya. Jadi suruh rekreasi sama suruh kuliner. Makanya kita tahu bisa makan soto. Dari mana soto? Rawon. Ya, jadi kita bisa tahu itu. Jadi perintahnya dua. Silahkan rekreasi sama apa? Kuliner. Maka nanti kirim ke suaminya, insya Allah suaminya mengatakan apa? Kalau saya jawab apa? Kita ini menikah karena jodoh. Kalau nggak jodoh nggak mungkin menikah. Namanya jodoh itu tidak akan kemana-mana. Harus menang nih Allah. Benar kan? Jadi kan nikah itu karena apa? Jodoh kan? Nah, jodoh itu nggak akan. Ya sudah diam di. Tapi kita pasti suatu saat pasti akan pernah safar. Kita pernah barangkali harus kemudian apa? Jalan. Kenapa harus safar ini? Dan orang kalau ingin tahu orang baik atau tidak, kalau ingin tahu ini orang soleh atau tidak, lihat ajak dulu safar. Gak bisa kemudian kita mengatakan, ada orangnya baik. Gak bisa, kenapa? Sampai nanti kita bisa safar dengannya dulu. Aja berapa minimal safar sampai menginap, baru akan terlihat karakter aslinya. Makanya di sini bahasa lain dari safar apa? Al-inkishafu. Apa al-inkishaf? Tersingkap. Maksudnya orang kalau kayak begini ini kan solehah semua. Orang di depan umum solehah semua. Tapi kalau pas perjalanan baru karakter orang lihat. Apa kalau remaja? Gimana kemudian kalau nanti makan?
Apalagi kemudian bukan dibiayai ya, kita makan sendiri-sendiri, makan bareng. Siapa yang mau bayarin? Biasanya kalau habis makan kemudian ke kamar mandi, maka jangan ditunjuk dia untuk menjadi pemimpin. Kenapa? Karena dia nggak mau berkorban, nggak mau balik. Pura-pura nunggu sampai nanti ada yang bayar. Kalau ada yang bayar baru balik. Ini karakter orang itu akan terlihat ketika sedang sabar. Bahkan kemudian orang biasanya di rumah tabiatnya itu akan terlihat ketika sudah sabar. Makanya saya pernah ketika umroh itu dulu pas sama orang Surabaya. Ya Allah, dari kamar mandi pakai celana dalam gitu kan? Mungkin biasa ya. Kan sudah tua-tua gitu. Jadi aduh ya Allah ini. Dari mana Ustaz? Dari kamar mandi ke kamar? Iya, dari kamar mandi. Kan 4 orang tuh kan kumpul dari Surabaya, Sidoarjo, terus Malang saya. Kan nggak kenal siapa itu. Cuma karena kebiasaan itu kan mungkin di rumah apa? Santai, bukannya celana tuh ya Allah. Ini kan kelihatan kebiasaan di rumah. Makanya orang safar itu al-inkishaf. Makanya Umar ketika tanya ada seorang sahabat selalu mengatakan ini subhanallah Umar, ini orang yang baik, ini orang yang soleh. Pertanyaannya Umarnya satu, sudahkah engkau pernah safar bersamanya? Belum, kata beliau, jangan dikatakan baik terlebih dahulu. Kenapa? Karena karakter orang akan terlihat kalau kondisi sabar. Gimana kalau kondisi capek, bayangkan macet. Biasanya ada yang komentar negatif, ada yang murid-murid macet apa sebagainya. Itu kan sifat akan terlihat. Makanya suruh sabar. Kemudian kata Rasulullah, as-safaru qit'atun minal adab. Safar itu potongan dari adab. Makanya jangan terlalu banyak sabar. Potongan dari adab. Tahu apa artinya? Ini yang nawahadukum ta'amahu. Orang kalau safar itu nggak ada yang safar nyaman. Naik mobil pun yang paling enak di perjalanan pasti masih lebih enak di rumah. Contoh mobil apa yang paling enak bisa ditidurkan ya? Mungkin Alphard contoh gede bisa ditidurkan. Gak akan senyaman tidur di rumah walaupun hanya beralasan apa? Karpet. Kenapa? Kan ini tadi yang nafa'amahu wa syarabahu wa naumahu. Jika terhalangi orang kalau mau makan di perjalanan. Satu apa? Makanannya, minumannya, sama tidurnya. Jadi kan kalau naik pesawat itu nggak bisa mesen, Mbak saya mesen lalapan. Nah ada apa yang sudah dibungkus itu sudah, walaupun kadang dengan apa di lidah kita nggak nyaman, itu sudah apa yang ada. Ini bagian dari apa? Qit'atun minal adab. Artinya orang safar itu tidak nyaman. Makanya karena tidak nyaman Allah berikan keringanan. Apa keringanannya? Satu, boleh menggosor sholat. Gosor itu artinya apa? Apa gosor? Qasir itu artinya pendek, memendekkan. Dari 4 jadi 2, dari 2 jadi 2. Dan ada jadi 1. Qasir pakai qaf. Qasir itu artinya pendek, kosor. Baik, kemudian apa? Jamak antara 2 sholat. Orang safar boleh duhur sama asar di jamak. Ini keringanan. Kenapa kok dikasih keringanan? Karena orang safar tadi apa? Potongan dari adab berat. Kemudian yang ketiga, boleh berbuka di siang Ramadan. Jadi artinya orang yang perjalanan boleh nggak puasa. Dan yang terakhir, yang keempat, nih boleh mengusap 2 sepatu selama 3 hari. Jadi kalau wudhu sepatunya nggak dibuka, nggak usah dibuka sepatu ini. Tinggal kalau pas wudhu usapkan gitu, usap atasnya, selesai. Selama 3 hari boleh. Kalau orang memang safarnya tidak membuka sepatu. Tapi kalau nanti habis wudhu kemudian habis sholat dibuka, maka nggak bisa di wudhu selanjutnya untuk diusap, harus dicuci seperti biasa. Ini yang kalau dibuka, asalkan ketika dimasukkan ke dalam kaos kaki dan sepatu, kaki dalam kondisi suci, pas wudhu selanjutnya nggak usah dibasuh. Boleh. Ini keringanan. Tapi nggak enak biasanya. Pasti buka. Yang terakhir,
tidak wajib sholat Jumat. Kemudian ini sebabnya al-qasru sababuhu as-safar khasatan la yajuzu fi dari safar. Ini bedanya qasar sama jamak. Pernah menjamak? Ibu pernah jamak sholat? Pernah qasar? Ini bab yang berbeda ya. Qasar sendiri, jamak sendiri. Kalau jamak itu banyak sebabnya, tapi kalau qasar khusus untuk qasar sebabnya satu. Apa itu? Safar saja. Sedangkan kalau menjamak ini boleh. Wa amal jamak sababu al-hajah. Kalau jamak boleh sebabnya karena ada hajat, ada uzur. Fa idza taja jama'a fi safari al-qasir wa tawil wa kadzalika jam'u lil matar. Boleh menjamak karena hujan, boleh menjamak karena sakit, ataupun menjamak karena faktor yang lain. Kalau dulu saya masih SD dulu senang kalau hujan. Pas sholat zuhur itu senang. Kenapa? Langsung jamak sama azan. Boleh. Bahkan kadang apa? Ngenteni hutan ketika sholat. Nanti ketika hujan baru sholat biar bisa apa? Jamak. Karena memang hadisnya membolehkan, cuma maksudnya itu hujannya yang lebat, orang kalau mau ke masjid itu agak sulit. Kalau sekarang selebat-lebatnya hujan ke masjid yo tambah. Kemudian urutannya ini jamak takdim dulu. Kira-kira pernah jamak kan? Yang ikut jamak itu sholat apa dulu? Pernah jamak takhir? Jamak takhir pernah? Iya, zuhur, asar tapi dikerjakan di waktunya asar, atau maghrib sama isya tapi dikerjakan di waktunya isya. Itu namanya jamak apa? Jamak takhir. Kalau jamak takdim dimajukan, asar dikerjakan di waktunya zuhur, kemudian isya dikerjakan di waktunya maghrib. Kemudian kalau jamak takhir, apakah sholatnya harus tertib? Gini, jadi kan mungkin berangkat jam 11 berangkat nih, sudah nanti aja sholat nih. Kemudian jangan takhir sampai di waktunya asar kita jadi masjid sholat. Kita sholat asar dulu apa sholat zuhur dulu? Asar Ya ini kan tak takhir kan? Kita zuhur belum sholat sampai di masjid waktunya sholat asar. Kita ngerjakan mana dulu? Asar dulu apa zuhur dulu? Saya tanya dulu. Asar dulu baru zuhur. Ada yang zuhur dulu baru asar? Ya, baik. Ini pendapatnya ada dua. Pertama, pendapatnya ulama Imam Syafi'i mengatakan bahwa wajib. Ini pendapatnya Lajnah Daimah, wajib tertib. Berarti walaupun jamak takhir tetap zuhur dulu baru kemudian asar. Ini nanti sama, jenengan bukan sebatas ini. Barangkali pernah operasi yang sampai dibius. Belum pernah. Kalau melahirkan kan nggak usah sholat setelahnya. Ini kan ketika dia sakit, operasi, barangkali contoh tumor atau mungkin apa lagi operasi patah tulang. Ketika operasi ini kan dibius, otomatis kita nggak sadar. Bisanya kadang sisa sadarnya setelah malam. Kadang berapa sholat yang ditinggalkan. Kan pernah otomatis. Artinya akan mengalami, tapi jangan sampai kita. Barangkali kalau nanti mengalami, keluarga mengalami, maka ini kewajiban apa? Ya tetap wajib sholat diurut dari yang dia tinggalkan. Ini contoh Rasulullah pernah lakukan. Ini hadis ini. Banyak hadis kali sholat. Nggak masalah. Satu hari Ini pernah Rasulullah itu di saat perang, namanya perang Khandaq. Di perang Khandaq itu Rasulullah sama sahabat itu terhalang untuk sholat. Kenapa? Karena hari itu diserang habis-habisan. Kan perang Khandaq itu atau perang parit itu kan nggak bisa masuk, nggak berhadapan. Ada apa namanya parit
yang memisahkan. Maka menggunakan ini sehari penuh itu diserang bagi apa? Anak panah. Otomatis kan kaum muslimin terhalangi untuk bisa beribadah. Kenapa? Menghalau anak-anak panah yang menyerang mereka. Sampai pada akhirnya dihentikan ketika sudah isya, maksudnya sudah malam. Baru dihentikan, tidak diserang lagi. Ketika sudah tidak diserang, baru kemudian Umar ketemu dengan Rasulullah, berkata, ya Rasulullah, orang kafir ini melalaikan kami ya Rasul untuk sholat ya Rasul. Saya belum sholat. Apa kata Nabi? Aku juga belum sholat wahai Umar. Ini dari zuhur, asar, maghrib, isya, 4 ini. Akhirnya apa yang diperintah? Tumma ini kemudian apa? Fa'amara Bilal. Rasulullah menyuruh Bilal. Fa'adzana. Kemudian Bilal itu adzan. Tumma aqama. Kemudian Bilal qomat. Fasallat dhuhra. Maka Nabi sholat zuhur pertama kali. Padahal ini di waktunya apa? Isya. Berarti ini menunjukkan kalau sholat qashar itu walaupun dikerjakan di belakang tapi tetap tertib. Artinya tetap yang duluan dikerjakan baru kemudian yang belakangan, walaupun di waktunya yang belakangan. Ini di waktunya isya. Setelah sholat zuhur kemudian apa? Aqama. Qomat dulu. Qomat. Jadi sebelum kita sholat ke sholat yang kedua itu qomat. Kenapa? Yang membedakan satu sholat dengan sholat yang kedua kalau digandeng itu iqamah. Walaupun sholat sendiri tetap qomat. Tumma fasalla al-maghrib, kemudian sholat maghrib. Habis sholat maghrib, kemudian sholat isya. Jadi zuhur, asar, maghrib, isya dalam satu kali waktu. Barangkali kalau pas lagi operasi sadarnya mungkin malam, ketika sadar yaitu sholat yang ditinggalkan sebanyak apa? 4 atau 5 kali. Ini boleh mengqadha. Tapi ini sebagian ulama mengqadha kalau hanya sehari. Kalau lebih dari 3 hari, contoh kayak apa namanya, koma 3 bulan, dia sekali semahan itu maka nggak usah diqadha, karena dia orang koma itu tidak ada kewajiban sholat. Yang nggak boleh sholat itu kan siapa? Artinya yang nggak akan dicatat oleh Allah sebagai amal sholih kalau dia melakukan kebaikan 3, karena disebut dengan rufi al-qalam, diangkat penanya, nggak dicatat. Apa yang nggak dicatat? Apa yang nggak dicatat? Walaupun dia berbuat baik. Enggak, maksudnya walaupun dia sholat tapi nggak dicatat sebagai dia sholat. Walaupun dia bermaksiat nggak dicatat sebagai orang bermaksiat. Siapa itu? Orang pikun. Pertama orang gila. Ya, pikun gila. Orang gila sholat dicatat apa enggak? Enggak, dia nggak sholat dicatat keburukan apa enggak? Enggak. Jadi orang gila sampai nanti dia sadar. Makanya paling enak itu kalau gila dari kecil. Nggak punya apa nih? Nggak punya catatan, nggak punya dosa. Terus kemana nih? Ya surga. Walaupun mohon maaf ya, orang gila nggak pakai baju jalan tuh, kan Allah terbuka, tapi kan dia nggak dicatat sebagai keburukan. Kenapa? Karena orang gila itu melakukan di luar sadaran. Sama kayak jenengan kalau ngantuk, sholat ngantuk, perintahnya jangan sholat, nggak boleh. Tidur dulu. Nih keterangan hadisnya nih. Tapi jangan sering-sering. Ya mungkin sesekali lah, mungkin wajar. Kan tiap hari ngantuk ya. Nih keterangan hadisnya di sini. Idza na'isha 'adukum, ini kata Rasulullah. Yani sesuai. Kata Rasulullah, idza na'isha 'adukum wa yusalli, jika seseorang dari engkau semua mengantuk dan dia sedang mengerjakan sholat, falyarqud hatta yatba'an an-naum, maka tidurkanlah sampai nanti hilang ngantuknya. Benar ya? Salat subuh ada sholat subuh dan itu kira-kira baca apa enggak?
Enggak baca. Bahkan awal mungkin baca. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim. Ini kan sudah nggak maksimal ini Pak. Apalagi yang rukun. Makanya jangan sholat kalau kondisi ngantuk. Apalagi dengan biasa tahajud ya. Menurut Allah mungkin pulangnya apa? Pulangnya malam. Wis tidurnya mungkin agak malam. Jam 3 sih bangun tahajud. Allah Akbar. Begini ini jangan sholat, nggak dapat pahala. Tidur, ceritanya seperti itu. Kalau enggak, artinya begini, ringankan sholatnya. Contoh, tahajud jam 11, nggak kuat istirahat, ambil 3 saja, cukup. Sampai hilang ngantuknya. Cuma ya jangan suwe-suwe Bu. Kan hanya menghilangkan ngantuk sebentar. Bagaimana menghilangkan ngantuk? Jadikan tidur tangannya jadikan bantal. Ketika jadi bantal itu sama nggak tahan lama. Kenapa? Keringingin, maksudnya keringingin itu bangun, bukan belok ke. Maka Rasulullah itu benar. Nabi itu kalau malam tidurnya 2 kali. Karena Rasulullah mengatakan apa? Afdhalus sholati ba'dal fardhati sholatu Daud. Kata Nabi, sholat yang terbaik setelah sholat wajib itu sholatnya Nabi Daud. Bagaimana sholatnya Nabi Daud? Kata Rasulullah apa? Kana yanamu nisfal lail, tidur setengah malam. Jadi dari habis isya itu langsung tidur Rasulullah setengah malam. Kemudian apa? Wa yaqumu thulutsahu, bangun sepertiganya untuk sholat. Wa yanamu sudusahu, dan tidur lagi seperenamnya. Tidur tahajud menjelang subuh apa? Tidur tahajud, tidur. Habis itu bangun untuk sholat subuh. Nah, jadi masalah 14-nya itu. Tidur, bangun, tidur. Wah, ini yang jadi masalah. Makanya Nabi itu kalau tidurnya menjelang subuh ya ini tadi bantalnya ini. Kalau kita alarm. Jadi kalau pas ngantuk, jangan sholat. Kenapa? Bahaya. Fa inna ahadakum idza shalla wa huwa na'ishun la yadri annahu yadhhabu wa yastaghfiru wa yasubbu nafsahu. Karena bisa jadi kalau ada orang sholat ngantuk kemudian apa? Harusnya dia beristighfar kepada Allah, tapi ternyata yang keluar malah hujatan untuk dirinya. Contoh mungkin berpikir, ya Allah, ampunilah dosa-dosaku ya Allah. Bisa jadi namanya orang itu, ya Allah, jangan kau ampuni dosa-dosaku. Itu kan fatal. Itu yang ditakutkan. Apalagi kemudian ketika tahiyat akhir duduk antara 2 tahiyat, duduk antara 2 sujud, harusnya baca Rabbighfirli warhamni wajburni. Karena ngantuk Rabbighfirli wa liwalidayya. Nah, kacau itu. Makanya kalau ngantuk tidurkan. Artinya begini para jamaah rahmati Allah. Jadi kita ini dikasih keringanan oleh Allah sesuai dengan batasannya. Makanya tadi kalau ada orang gila, enggak dicatat. Yang kedua, siapa lagi yang enggak dicatat? Anak kecil sampai berapa? Sampai balik. Yang terakhir siapa lagi? Anin na'im hatta yastayqid, orang tidur sampai dia bangun. Makanya kayak tadi orang koma itu berarti nggak dicatat dia. Kenapa? Karena posisi seperti orang yang tidur. Jadi kalau jenengan sholat mengqadha sholat itu harus berurutan. Kemudian yang kedua, ini pendapatnya Imam Syafi'i, sholat jamak takhir itu nggak harus tertib. Boleh dikerjakan zuhur dulu baru kemudian asar, atau boleh asar dulu baru kemudian zuhur. Ini pendapat yang kedua. Cuma yang lebih masyhur, lebih kuat yang tertib. Kenapa? Karena Nabi tadi ketika mengqadha ini dari zuhur ke isya, kenapa kok enggak isya dulu yang dikerjakan? Padahal di waktunya Pak, waktunya isya, maka tetap dikerjakan dari yang zuhur, asar, maghrib baru kemudian di isya. Ini keterangan tentang masalah salat qasar. Baik. Kemudian salat qasar, ini ayatnya salat qasar akan kita bahas salat qasar. Ini kata Allah, wa idza darabtum fil ardh. Kata Allah, apabila kalian berjalan di muka bumi, falaisa 'alaikum junah,
maka tidak ada dosa bagi kalian. Untuk apa? Anta tasuru minas shalah. Gak ada dosa bagi kalian untuk menggosor sholat. Jadi kalau safar silahkan gosor. Bahkan sebagian ulama mengatakan wajib menggosor, sebagian yang mengatakan sunnah, sebagian yang mengatakan mubah. Makanya kalau safar lebih baik digosor saja. Tapi nggak harus dijamak. Nabi itu menggosor saja tapi nggak menjamak. Tahu? Duhur ya. Salat duhur sudah sholat dengan musafir, sholat duhur sendiri, sholat aja 2 rakaat. Nanti asar ya sholat lagi, tapi digosor 2 rakaat. Kalau kita kan pinginnya digosor tapi masih di jamak gosor, biar apa? Biar ada waktu bebas. Ini perbedaan. Kalau Nabi itu menggosor saja tidak menjamak. Tapi menjamak gosor boleh. Boleh. Ya, 4 jam kadang apa? Sulit nanti di perjalanan gak sesuai dengan yang diharapkan. Nyari air sulit, makanya silakan boleh menggosor. Ini ayatnya. Maka tidak berdosa bagi kalian untuk menggosor salat. Kemudian ini ayatnya yang agak berat ini. In khiftum ayyadinakum alladziina kafaru, jika kalian takut diserang sama orang kafir. Jadi kan enggak apa-apa untuk menggosor salat jika dalam perjalanan kalian takut diserang sama orang kafir. Dan sekarang kan aman. Jadi kan safar takut enggak diserang? Takut enggak ada orang kafir. Berarti nggak boleh lagi ya Pak? Menjamak. Itu pernah ditanyakan kepada Umar. Tapi kalau waktunya macet ada macet-macetnya gitu. Takut nggak sama orang kafir? Ini artinya dulu di zaman perang. Tadi ditanya ini di zaman ketika sudah aman. Ini Abu Ya'la bin Umayyah datang Umar. Laisa alaikum junahun antakum minas salat, tidak berdosa bagi kalian untuk menggosor salat. In khiftum ayyatinakum alladziina kafaru, jika kalian takut kepada orang kafir. Dia cerita begini. Faqad aminan nas, sekarang manusia sudah aman. Maksudnya orang kafir sudah enggak nyerang, sudah bukan dalam kondisi masa menakutkan. Wis enggak ada yang perang orang kafir. Ya bagi. Kemudian faqala, kata Umar, ajibtu, aku takjub mimma ajibta minhu, dari apa-apa yang kau telah takjub kepadanya. Maksudnya iya ya, urusan sekarang. Ayatnya sudah dikerjakan, tapi ketika sudah merasa aman baru ditanya, iya apa? Masa masih berlanjut ayat itu? Baru kemudian apa? Umar tanya kepada Nabi. Bahasa Rasulullah SAW, Umar tanya kepada Rasulullah dan berkata begini. Shadaqatun ini, makanya sholat gosor itu sunnah. Shadaqatun itu sedekah. Tasaddaqallahu biha, yang Allah bersedekah dengannya alaikum fa'aqbalu sadaqatahu, maka terimalah sedekahnya. Terimalah sedekahnya. Maksudnya ini keringan dari Allah, maka terima keringanan. Enggak, aku tak belum rakaat. Belum tentu itu menjadi kebaikan. Justru yang 2 rakaat itu menjadi kebaikan. Kenapa? Karena keringanan. Kenapa kok enggak dipakai? Sama kayak jenengan contoh mudik, puasa Ramadan mudik, wis gak kuat cuma nanggung, wis jam 3 sore gak kuat lemes. Maka ya udah nggak usah dipertahankan, batalkan. Kenapa? Karena nggak akan dapat kebaikan. Kalau memang nggak kuat. Ya iya, namanya orang nggak puasa nyaur. Tapi dari timbangannya ada tuh, sampai rumah ngerasa lemas, ayo sholat, kesel kuat ya sudah. Karena saya pernah nyoba dari Bali, kan lewat kapal. Di kapal itu kan begini, kuat gitu, lemas rasanya. Tapi baru keluar tuh kan jam 5 sih dulu ya. Memang mesti nunggu tidur sampai benar-benar berbuka. Kenapa? Karena dipikir sih kuat, padahal bukan urusan kuat. Kalau membahayakan tubuh justru bukan dapat pahala, tapi justru mendapatkan. Sama dengan kita, kalau ngimami sholat di masjid, tapi masjid itu pinggir jalan. Yang memang tempat rujukannya orang ya.
Contoh ngimamin mungkin di rest area. Itu kan semua orang itu bukan orang mukim yang sholat, tapi orang musafir. Nggak boleh kita memperlama. Kenapa? Karena bisa jadi ada orang buru-buru takut ditunggu sama bisnya. Itu lebih baik distandarkan. Makanya Nabi ketika ngimami ada anak kecil nangis, Rasulullah percepat itu gerakannya, bacaannya diperpendek. Kenapa? Biar orang tuanya merasa tenang. Kalau diperlama nangis orang tuanya nggak khusyuk, itu yang berdosa ya. Makanya imam itu harus tahu fikihnya. Baik, kemudian ini hukum menggosor sholat, ada yang katakan wajib, ada yang katakan sunnah. Apa sebabnya menggosor sholat? Ini syaratnya, nggak sembarangan orang menggosor sholat tuh. Pertama, ayakuna safaruhu marhalatain. Tahu? Safarnya itu jarak yang ditempuh minimal 2 marhalah atau marhalah. Apa marhalah? Nih, saya terangkan sedikit ya. Jadi 2 marhalah. Kita jalan. Marhalah. Satu marhalah itu sama dengan satu perjalanan. Artinya satu marhalah ini sama dengan satu kali perjalanan di zaman Nabi. Dulu jahiliyah atau di zaman Rasulullah itu satu hari perjalanan maksimal yang bisa ditempuh itu kurang lebih 45. Per hari. Nanti jarak yang ditempuh itu berapa? 40 sampai 45 km itu per hari. Satu marhalah. Berarti di sini berapa? 2 marhalah. Berarti standar kita itu boleh menggosor sholat kalau jalan yang kita tempuh kurang lebih 85 km. Ini tujuannya. Sini ke Surabaya berapa kilo? 85 ya, berarti sudah masuk ini, sudah boleh. Ustaz, saya berangkat jam 11 siang, kemudian belum waktunya zuhur, mampir di Pandaan, zuhur, di rest area, itu sudah boleh menggosor. Loh katanya harus 85, maksudnya 85 itu bukan perjalanan kita, tapi jarak yang ditempuh bisa sampai 85, baru itu boleh. Kalau hanya jalan, lo mau kemana? Mau nyari makam, nggak jelas kemana ini tujuannya. Walaupun nanti sampai Surabaya, itu nggak boleh menggosor, karena dia tujuannya itu bukan ke sana, tujuannya mencari yang ini tutup, yang sana coba tutup. Padahal jarak dari sini ke yang posisi pertama itu nggak sampai 85, karena bukan tujuan awal ke situ. Beda dengan kalau tujuan awal mau kemana, kalau saya mau ke Surabaya, oh 90 kilo, berarti kan dari awal dari rumah sudah apa? Niat untuk sabar, maka di tengah perjalanan boleh dia menggosor. Yang nggak boleh, ingat ya, yang nggak boleh itu kalau di rumah. Dengan mau berangkat mungkin jam 1, nah ini kan jam 1 siang. Berarti kan sudah zuhur, terus mau berangkat kereta juga sudah siap. Jadi kan sholat di rumah digosor di jamak, nah itu nggak boleh. Nggak boleh. Menjamak pun juga nggak boleh. Kenapa? Karena dia belum safar, masih mukim. Karena masih di rumah. Coba bayangkan itu. Jam 1 nanti berangkat, wis kadung sholat jamak, dapat info, mohon maaf, apa keretanya nggak jadi berangkat, ditunda jam 5 karena apa? Ada perbaikan jalan. Terus kita nih sus kadung apa? Jadi ini yang dipahami. Jadi syarat yang pertama apa? Jadinya safarnya itu sampai 2 marhalah. 2 marhalah itu jarak yang ditempuh kalau sampai 85 kilo. Jelas.
Paham tulis ini? Jadi kalau dengan mau safar, perjalanan yang ditempuh ini 85 km. Ya, Bu. Misalnya dari Surabaya ke Malang 90 kilo. Terus kemudian kita rasa tulisan rasanya. Kemudian kita di jalan nggak sempat sholat. Kemudian nyampe rumah itu kita boleh nggak jalan kosong. Nyampe rumah nih. Kalau sudah masuk ke dalam rumah, sudah nggak boleh lagi digosok. Boleh. Tapi cukup hanya menjamak saja. Karena syaratnya gosor tadi cukup. Gosor itu satu. Apa? Jadi gosor itu syarat yang diperbolehkan gosor itu hanya apa? Safar. Berarti kalau sudah sampai rumah masih perjalanan apa enggak? Tidak, maka kalau sudah masuk ke rumah maka sudah nggak boleh lagi menggosor, sudah tetap dia kerjakan 4 rakaat. Jelas? Berarti seumpama kita kalau pulang, kita perjalanan kosong asal tebur di perjalanan. Terus pulangnya kan rombongan Ustaz. Itu nyampe nya maghrib dan isya. Maghrib perjalanan isya sampai di rumah. Terus gimana itu? Ya. Jalannya itu terus di terus kan rombongan. Nggak ada itu. Saya gini. Jadi kan pulang ya, mau pulang kan sampai di rumah isya. Berarti kan yang boleh dijamak itu apa? Zuhur sama asar, jarak kosor di perjalanan. Kemudian baru mau masuk ke Malang, contoh masih sampai di Pandaan adzan maghrib. Boleh jenengan apa? Sholat di situ jamak asar apa maghrib sama isya nggak masalah. Tapi kalau ditunda wes sampai di rumahnya nanti sholat, maka sudah bukan lagi safar. Maka dia hanya sebatas sholat maghrib sama sholat isya, tapi sudah tidak boleh lagi di karena satu-satunya yang dibolehkan gosok itu safar. Pernah safar kan? Oh, mereka pernah kok jalan-jalan di Pulau mana? Surabaya. Muter dong, muter. Saya pernah tahu rasanya sholat gosok. Kemana? Ke kebun binatang. Oh, itu sudah satuannya itu sudah satu namanya. Sudah 2 marhalah, boleh sudah segitu. Nah, ada lagi pertanyaan? Jadi safar ini asbab satu-satunya yang membolehkan orang untuk menggosor. Berarti ibu-ibu pernah kan menggosor? Yang kedua, ingat syarat yang kedua, nggak satu nih, masih ada 7 syaratnya. Yang kedua apa? Ayyakuna mubahan. Perjalanannya itu dalam perkara yang mubah nih. Perjalanan tujuannya itu bukan perkara kemaksiatan, tapi perkara yang diridhoi ataupun boleh. Contoh kayak gini, jenengan ke Surabaya mau silaturahim, boleh nggak menjamak, menggosok? Tujuannya silaturahim boleh? Ada kemudian kemana? Surabaya, ada pertemuan untuk apa? Bagi-bagi contoh, ini bagi-bagi buat korupsi. Lah kan safar. Nah, kemaksiatan. Gimana kalau nonton bola? Jadi ke Jakarta, Arema nonton di Jakarta. Ini kan safar itu, lebih dari 85 kilo. Boleh apa enggak? Ya kalau dalam perkara mubah boleh. Yang enggak boleh itu kalau dalam perkara ya. Nonton bola boleh apa enggak? Nah, lebih baik ya jangan. Jadi kalau enggak safar atau kalau enggak mubah yang jangan. Yang ketiga, al-ilmu bi jawazil qasar. Yang ketiga apa? Mengetahui kosornya diperbolehkan. Artinya tadi kalau orang dulu kan nggak ada ininya,
Orang dulu tuh kan nggak pakai GPS, nggak ada kalender, nggak ada banyak cara. Itu bisa kok enggak itu. Caraku yang dari sini ke sana sampai 85 kilo kok enggak. Kalau sekarang kan enak. Ketik apa namanya? Ketik map, buka lengkap berapa kilometer yang ingin kita tempuh. Selesai. Kalau dulu maka harus tahu dulu ini sudah sampai apa belum. Yang keempat, niyatul qasdi 'inda al-ihram. Yang keempat, niat gosor ketika takbiratul ihram. Jadi sebelum sholat, ibu-ibu kita safar ini kita jamak gosor. Jamak gosor berarti sebelum takbiratul ihram kita niat kalau sholat ini gosor. Jangan kemudian nggak niat tetap usolli fardhu bi arba raka'atin mustaqbilal qiblati matmuman. Ternyata imamnya 2 rakaat, kita belok 2 rakaat. Padahal niat tadi berapa? 4. Nggak boleh. Jadi tetap harus apa? Niat kalau ini mau gosor. Jelas? Yang jadi masalah begini tuh. Jangan niat gosor karena musafir, tapi ternyata imamnya 4 mungkin. Tidak boleh. Tidak boleh. Tidak, harus kita ngikuti imam. Tidak boleh menggosor walaupun niatnya gosor. Karena harus ikut imam. Nanti ada hadisnya. Kemudian ini yang keempat, ayatun as-salatu rubaiyah. Yang boleh digosor itu salat 4 rakaat. Jangan sampai maghrib 3 rakaat digosor jadi 1,5. Kan enggak enak. Jadi yang boleh hanya apa? Rubaiyah. Rubaiyah. Atau yang 2 rakaat tinggal 1 itu enggak boleh. Kemudian dawamus safar ila tamamiyah. Yang boleh itu selama dia masih safar sampai sempurnanya. Sempurnanya apa? Ada 2. Dari sini contoh, Bu Elok punya mantu di Jakarta. Kemudian Bu Elok mau jemput cucu dari sini ke Jakarta. Terus ada berapa lama mah? Ditanya sama bapak berapa lama? Mungkin seminggu ya. Sambil apa? Bantu-bantu kan sih baru lahiran pertama. Berarti kan Bu Elok di sana itu di Jakarta, sudah sampai di Jakarta. Ini masuk kategori mukim apa kategori safar? Sampai di Jakarta ya? 1 minggu. Ya. Ulama itu mengatakan 3 hari. Nanti ada yang mengatakan 19 hari, tergantung kondisi. Kecuali kalau begini, Bu Elok itu punya bisnis ke Jakarta. Hari ini 2 hari jualan mungkin di area Jakarta Timur. Kemudian nanti 2 harinya ke Jakarta. Ini kan masih 1 apa? Safar. Yang jadi kalau tadi jemput cucu itu kan menang tok di tempat, itu baru sudah namanya mukim. Sama kayak saya mudik ke Madura loh. Jadi Madura saya nggak jamak lagi Bu. Kenapa? Karena saya sudah lebih dari niat 3 hari standar. Itu pun menang itu kan mukim. Jadi yang boleh dikatakan ini apa? Sama. Baru setelah dari sana pulang ke rumah sampai masuk ke kalau ini perumahan. Ibaratnya sampai masuk ke kecamatannya. Sebagian yang lain mengatakan sampai kelihatan rumahnya. Berarti kalau sudah masuk ke rumah baru namanya safar hilal. Yang terakhir, Allah yang dia bimutimmi fi juz'in min salati. Pada ini tidak menjadi makmum pada imam yang tamam sempurna sehingga ini meski sebagian rakaat saja ini nggak boleh. Keterangannya nih. Ini pernah nih contoh ya, ibu niat untuk apa? Sholat gosor, masuk ke masjid, imamnya wis 2 rakaat, berarti kan sholat duhur ya. Berarti kan imam tinggal berapa rakaat? Tinggal 2. Berarti jenengan ikut salam sama imam. Nah, nggak boleh. Kita terlambat kan 2 rakaat, imam tinggal 2 rakaat sholat duhur. Jenengan masuk di rakaat ketiga, berarti kan tujuan niat kita tadi apa? Kosor. Aslinya wis cukup. Tapi kan nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Karena dia harus menyempurnakan mengikuti.
Paham? Ya, enggak paham. Nih. Contoh ini, menjumpai sholat imam 3 atau 4 rakaat, maka harus menyempurnakan jumlah rakaat sholat dengan menunaikan 4 rakaat. Jangan menyelisih imam. Contoh gini tuh. Ini dengan musafir sampai ke Surabaya, mau sholat apa namanya? Contoh asar, duhur sama asar belum, jenengan mau sholat asar, kemudian mendapati di masjid sudah qomah, itu nggak boleh bikin apa namanya imam sendiri, wajib ikut imam yang ada di masjid. Ketika kita sudah masuk dari awal niatannya untuk menggosor, qadarullah imamnya orang mukim, orang nggak gosor, maka kita wajib mengikuti imam dan tidak boleh menggosor di sholat itu dong. Nah, ya, asar. Berarti pas asarnya itu harus sempurnakan 4. Nanti karena belum sholat duhur, maka bikin sendiri baru kemudian 2. Atau sebaliknya begini, jangan nggak usah jamak ya, pengen menggosor saja, masuk ke masjid waktunya sholat duhur, tapi jangan nggak pengen menggosor, nggak pengen menjamak ya, tapi mau gosor saja. Niat sudah, saya mau gosor ya Allah, takbir Allah, imamnya 4 rakaat, kita terlambat 2 rakaat, berarti kita masuk rakaat ketiga. Berarti kan sebenarnya cukup salam dengan imam, tapi itu nggak diperbolehkan. Karena kalau imamnya mungkin, maka kita wajib sempurna. Ketika imam salam, ya kita nambah 2 rakaat. Ini yang perlu kita pahami tentang masalah sholat safar. Terus berapa lama? Ini terjadi perbedaan ya. Ini Rasulullah pernah sholat ini selama 19 hari, Nabi menggosor terus sampai kemudian malam yang ke-20, maka beliau kemudian apa? Beliau tidak lagi menggosor sholatnya. Jadi maksimal orang musafir itu apa? 19 hari, yaitu yang dicontohkan Nabi. Contoh kayak orang yang kerja di kapal pelayaran, itu kan kadang sekali berlayar berapa bulan? Bisa 6 bulan. 6 bulan kosong terus apa? Musafir kan? Makanya musafirnya hanya standar sampai berapa? 19 hari, karena itu paling lama. Cuma kalau ulama itu apa? Biasanya ini yang Nabi menetap nih, jika yang telah sampai ke kota dituju, maka berapa masa disyaratkan gosor? Menurut pendapat yang kuat adalah yang boleh tetap menggosor selama 19 hari. Jika yang tetap menetap lebih dari 19 hari, maka yang menggunakan imam sholatnya. Ini kalau kayak tadi Bu Ella mau ke Jakarta, jenguk cucu berapa hari? 7. Berarti masih masuk diperbolehkan menggosor kalau pendapat ini. Pendapat yang kedua. Kalau pendapat yang pertama, cukup maksimal berapa? 3 hari ini. Kalau kata Syekh Utsaimin, Ibnu Taimiyah mengatakan jika berniat mukim selama 4 hari atau kurang dari itu, sholatnya boleh digosor 4. Tapi kalau sudah lebih dari 4 hari, maka hendaklah beliau tidak menggosor. Kalau memang niat mukim, jelas? Ya namanya pendapat. Pendapat dari kasusnya Rasulullah. Kemudian kan nggak dijelaskan Nabi itu 19 hari menentok itu atau bergerak. Kan ini perang di Tabuk. Tabuk itu kan luas. Maka kemudian apa? Di Tabuk itu Nabi kan nggak ada diadakan menetap. Kan orang bedanya perang dengan orang kita. Kalau perang kan nggak ketahuan berapa lama bisa mengalahkan musuh. Kan dari awal tidak ada niat untuk menetap. Tapi kalau kita dari sekarang sudah, well, berapa lama? Aku pesen tiketnya seminggu ya. Berarti kan dari awal sudah dipastikan. Maka namanya mungkin itu lebih aman. Jelas? Jadi kalau saya pribadi kalau sudah sampai di lokasi, kalau sudah mau menetap lebih dari 3 hari, sudah lebih baik apa? Mungkin saja. Ini lebih aman. Jelas? Insyaallah ya. Ini terkait dengan masalah apa? Sholat qasar.
Jadi sebabnya tadi ada 7. Salah satunya apa? Perjalanan yang ditempuh mencapai marhalatain. Artinya kurang lebih berapa? 85 kilometer. Tapi nggak harus mencapai 85 kilometer baru boleh sholat. Pokoknya sudah keluar dari rumah. Dan sebagian ulama mengatakan harus meninggalkan kotanya. Kalau Malang ini, kalau ini apa? Kabupaten apa kecap? Ini kota. Berarti keluar dari kota. Jadi kotanya batasnya mana? Ya, Makam contoh. Berarti kalau jenengan mau jamak, gosor jangan di sini. Mertua di sini. Nah, sekarang Puro. Tapi perbedaannya nanti, apakah di zaman Nabi itu ada batas kota, apa ada batas kabupaten? Adanya batas kabupaten. Berarti lebih nyaman kalau batas apa? Kabupaten. Keluar dulu dari apa namanya, Lawang. Setelah Lawang itu kan Pandaan, sudah beda apa itu? Beda kabupaten. Baru di Pandaan itu jadikan sholat, itu biar bisa menggosok, itu lebih aman. Kalau di Arjosari itu masih boleh kan? Arjosari itu kan tergantung ini. Nah, kalau masuknya itu, kalau masuk artinya balik, itu ulama mengatakan sampai kelihatan rumahnya. Artinya mungkin kalau sini kelihatan rumah itu mungkin ya satu kecamatan lah. Di Arjosari masih bisa gitu. Kalau masuknya ya, tapi kalau meninggalkan baru diperbolehkan. Karena Nabi itu begini. Nabi itu sering kalau safar itu hari Kamis. Ini. Kalau Nabi berangkat sebelum zuhur. Nih, jadi kalau Nabi berangkat sebelum zuhur, beliau sholatnya apa? Jamak takhir. Tapi kalau Nabi berangkat sesudah zuhur, Nabi apa? Sholat di rumah. Sholat zuhur di rumah. Ingat, zuhur saja di rumah, asar di perjalanan. Jelas? Jadi kalau Nabi berangkat sebelum sholat zuhur, beliau itu menunda sholat zuhurnya, dibiarkan di jamak takhir di waktunya asar. Jadi kan gitu aja. Kalau berangkat jam 11, masuk zuhur, niat tapi ingat ya, wajib niat dulu. Niatnya apa? Saya mau menjamak takhir, selesai. Artinya niat di hatinya. Jangan kemudian apa? Gak niat tapi sampai asar belum sholat. Ini kita lalai. Jadi artinya kita menyengaja tidak sholat zuhur karena ingin mengerjakan di waktunya asar. Maka selama zuhur ini kita boleh meniatkan kalau zuhurnya ditunda ke asar. Tanya Ustaz, kalau kita pada saat safar ya, itu nggak sampai 1 kwartalan, tapi macetnya itu kita berangkat sebelum zuhur, diperkirakan nyampe nya itu sampai maghrib, itu gimana? Maka boleh jangan menggosor, menjamak saja. Jadi kalau Jamannya kapan? Kan itu nyampe nya maghrib, jadi kan sholat berangkat tadi apa? sebelum zuhur. Ya berarti kan nanti menjamaknya asar sama zuhur sama asar saja. Di mana? Ya di mobil, nggak masalah. Tapi jangan digosor. Kenapa? Karena jarak tempuh yang kita ingin tempuh itu belum sampai 85. Kan dulu pernah dari sini ke Singosari aja 2 jam. Pas masih perbaikan namanya. Itu juga nggak boleh. Itu bukan safar itu, tapi karena kesulitan. Berarti itu yang dipakai bukan gosornya, tapi apanya? Jamaknya, menjamak. Amin. Apalagi yang jadi supir yang jadi masalah ya kan? Iya, supir sholat di tengah jalan yo, di lupa. Dia nggak sholat sampai di sana waktunya habis, agak sulit jadi bangun. Jadi kalau safar itu yang menggosor itu ketika jaraknya terpenuhi. Tapi kalau jarak tidak terpenuhi tapi karena kendala kondisi jalan, maka yang dipakai jangan musafirnya, tapi apanya? Daruratnya. Artinya karena sulit maka dipakainya menjak. Jelas.
Kalau qasar hanya safar yang itu tadi syaratnya. Kalau sudah mencapai 2 rakaat. Insyaallah ya, dan waktu kita lanjut. Subhanallah bihamdika, asyhadu an la